Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf, Bapak perlu ingat bahwa ada pertanyaan yang belum Bapak jawab ya. Dari mahasiswi Prodi PHP A2 ya, atas nama Tiara. Assalamualaikum Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan Pak. Notasi rumus sirip itu umumkah Pak dipakai dalam penulisan rumus sirip atau berbeda-beda? Misalnya di dalam jurnal tergantung dengan penulisnya. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, lalu makhluk hidup berada dalam satu spesies itu bisa saling kawin, namun apakah itu juga dapat berlaku untuk satu genus yang sama dan untuk famili yang sama? Ada kemungkinankah berbeda famili dapat saling kawin? Itu pertanyaan saya Pak, mohon maaf jika ada salah kata. Ini pertanyaan bagus, jadi saya simpulkan ada dua pertanyaan. Bahwa yang pertama adalah mengenai notasi rumus sirip ya. Kemudian yang kedua mengenai apakah satu genus atau satu famili atau beda famili. Ketika beda famili berarti otomatis bisa di satu kelas ya atau satu ordo ya, bisa saling kawin. Ini dua pertanyaan yang menurut saya pertanyaan bagus sekali. Baiklah, kita akan menjawab satu persatu ya. Kita buka dulu materinya. Nah ini, pertanyaan yang pertama mengenai notasi, apakah ini lazim digunakan, apakah bisa berbeda. Nah jadi, kalau kita baca ya, untuk rumus sirip atau notasi, ketika misalnya dia menunjukkan sirip punggung atau pinna dorsalis, maka dia menimbulkan atau menotasikan atau merumuskan simbolnya adalah huruf D. Kemudian caudalis, C atau sirip ekor dan seterusnya. Nah kalau kita lihat polanya, dia hanya menetapkan notasi atau rumusnya itu merupakan huruf pertama dari nama latinnya. Jadi ketika dorsalis dia hurufnya D, rumusnya D, kemudian caudalis adalah rumusnya C, kemudian ventralis atau ventralis ya, atau sirip ventral rumusnya adalah V, kemudian pectoralis atau sirip pektoral rumusnya adalah huruf P. Nah, biasanya yang Bapak ketahui umumnya kalau misalnya kita ingin menulis sebuah jurnal mengenai morfologi untuk rumus-rumus sirip tadi itu digunakan yang lazim ini. Tapi apakah kita bisa membuat dengan kode atau dengan rumus yang lainnya Pak? Misalnya sirip dorsalis kita simbolkan misalnya L, sirip caudalis simbolnya adalah S. Nah kalau menurut saya bisa digunakan. Yang penting pada saat di kolom keterangan itu dijelaskan secara jelas bahwa untuk simbol S itu digunakan misalnya untuk sirip caudal, kemudian yang L itu sirip dorsal. Bisa ya. Jadi dia tidak saklek. Yang penting di sana ada keterangan yang jelas. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, nah ini hierarki taksonomi ya, atau tingkatan takson atau taksa. Jadi kalau kita lihat, yang jelas mungkin
pasti sama-sama saling mengetahui ya. Ordo atau satu kelas atau satu film, apakah bisa Pak? Nah, pertanyaannya bagus ya. Kemudian, nah ini konsepnya. Jadi konsepnya itu makin sedikit persamaannya, makin jauh kekerabatannya. Nah, artinya ketika misalnya dia satu spesies, tingkatan taksa yang paling rendah ya, spesies, maka otomatis kemiripan dari misalnya ada dua individu eh, yang berbeda, misalnya kemiripannya sama nih. Ini ada individu A, individu B, tingkat kemiripannya sama, hampir 100%, misalnya 98% gitu. Jadi dari bentuknya, dari warnanya, dari letak mulutnya, dari sirip kaudalnya, dari fisiknya itu hampir sama semuanya, maka dia dikelompokkan di dalam satu spesies. Nah, ketika misalnya dia semakin dua individu ini semakin jauh kemiripannya, maka dia untuk hierarki taksonominya atau pengelompokan taksanya itu maka semakin jauh, bisa dikelompokkan di genus. Ketika misalnya dia makin banyak lagi perbedaannya, satu kelompok di famili, ordo, bahkan sampai di kelas dan film. Itu konsepnya. Nah, kemudian makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan ciri dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Maka makhluk ini dimasukkan ke dalam satu kelompok takson yang disebut spesies atau jenis. Nah, jadi ketika misalnya dia kemiripannya sudah hampir 100%, kemudian ketika dia dikawinkan menghasilkan F1 atau keturunannya itu fertil, subur, yang artinya ketika dia kawin lagi dia akan menghasilkan keturunan lagi, maka para taksonom mengelompokkan bahwa, kemudian pertanyaannya apakah dia ketika satu genus beda spesies bisa saling kawin, atau misalnya dia satu famili berarti beda genus, atau misalnya dia beda famili berarti misalnya bisa satu kelas atau satu ordo misalnya, apakah bisa saling kawin, kemudian bagaimana keturunannya. Nah, oke. Kalau misalnya ikan lele ya, ikan lele dan lele dumbo, Clarias dari Venus dengan Clarias dari Venus, maka anaknya adalah Clarias dari Venus. Bagaimana Pak kalau misalnya dia satu genus tapi dia beda spesies? Jadi misalnya dia Clarias dari Venus, yang satunya Clarias Batrachus. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, jadi kalau sepengetahuan Bapak, bisa, itu namanya perkawinan silang yang akan menghasilkan anak yang disebut dengan hibrid ya, hibrid. Nah, ini contohnya. Nah, yang pertama adalah liger atau kependekan dari lion tiger. Jadi ini merupakan hibrid hasil persilangan antara leon, singa dengan harimau. Singa dengan harimau ya. Hasil persilangan antara singa dengan harimau. Nah, kalau kita lihat hierarki taksonominya, dia satu genus ya, sama-sama Panthera, namun beda spesies. Yang satunya adalah Panthera leo, yang satunya adalah
Panthera tigris. Nah, itu bisa menghasilkan anak. Kalau kita lihat, ya wajahnya mirip-mirip lion atau singa, kemudian badannya berbulu, mirip dengan harimau ya, coraknya walaupun tidak nampak. Nah, kemudian yang kedua nih, Donkey, zebra donkey. Jadi keledai dengan zebra. Nah, kalau kita lihat hierarki taksonominya, dia sama-sama di satu genus Equus, namun berbeda di spesies. Ini hasilnya. Jadi sebagian tubuhnya bercorak seperti zebra ya, sedangkan wajahnya dia mirip-mirip ke donkey ya atau keledai. Nah, bagaimana kalau ikan? Nah, ini kalau ikan lele dumbo. Nah, ini disinyalir bahwa ini hasil persilangan antara Clarias garipenus dengan Clarias fuscus berdasarkan referensi jurnal yang ditulis oleh Bambang Iswanto. Nah, jadi hasil persilangan ini maka dia menghasilkan lele dumbo. Nah, makanya beberapa jurnal yang mengulas mengenai lele dumbo, dia menyebutkan nama scientific name dari ikan lele dumbo itu adalah Clarias garipenus. Nah, ini masih dikaji ya. Nah, kemudian selanjutnya ikan kerapu hibrid. Nah, ini merupakan persilangan dari 3 spesies ya. Ada kerapu tiger, ada kerapu keretang, kemudian ada kerapu batik yang menghasilkan hibrid kerapu ya yang bercorak ya hampir ke tiga jenis ini, unik sekali. Nah, tentunya biasanya hasil persilangan ketika dia disilangkan dari berbeda spesies, biasanya spesies A memiliki keunggulan eh, tertentu, misalnya pertumbuhannya cepat, kemudian spesies B dia tahan terhadap penyakit. Nah, itu disilangkan dengan harapan sifat yang unggul dari kedua jenisnya itu dapat saling bersatu dan turun kepada F1-nya sehingga anaknya pertumbuhannya cepat kemudian dan memiliki sifat tahan terhadap penyakit. Nah, umumnya yang sudah dikerjakan atau yang berhasil itu satu genus namun dia berbeda spesies. Dia masih bisa menghasilkan keturunan eh, yang fertil ya, artinya dia bisa beranak lagi, menghasilkan keturunannya. Nah, tapi eh, ada beberapa eh, referensi yang pernah aku baca ketika misalnya dia sudah agak jauh, misalnya family atau hybrid, bisa aja dikawinkan, tapi dia biasanya menghasilkan anak yang infertil, artinya dia cacat, artinya tidak bisa meregenerasi, tidak bisa melahirkan anaknya, jadi cukup di situ saja. Nah, itu tidak berhasil. Nah, kemudian yang terpenting adalah kita kembali lagi ke materi biologi bahwa sperma dan sel telur ketika bertemu dia eh, mengandung setengah dari kromosom sel sperma berarti induk jantan, sel telur berarti induk betina. Jadi dia setengah-setengahnya. Jadi ketika misalnya dia satu genus beda spesies, itu masih dimungkinkan bahwa dia jumlah kromosomnya sama. Artinya misalnya ketika spesies A gitu ya dengan spesies B satu genus, dia masing-masing jumlah kromosomnya misalnya 40, berarti masing-masing sperma dan sel telurnya dia mengandung 20 20. Jadi bisa dia ketemu. Tapi ketika misalnya dia
berbeda taksa menjadi misalnya satu famili, satu kelas, satu ordo. Nah, dimungkinkan ketika dia berbeda jumlah kromosomnya, maka itu semakin sulit dia ketika misalnya sel sperma dan sel telur untuk bersatu dan menghasilkan individu baru yang eh, yang fertil, yang subur. Artinya banyak gagalnya ya. Walaupun kalau kita baca sekilas mengenai berita-berita yang beredar eh, tentang riset biolog ya, ahli biologi, dia mencoba tuh mengawinkan antara monyet dengan babi. Nah ini eh, secara taksa aja sangat jauh, kemudian secara secara apa namanya kromosom itu berbeda. Nah kita tinggal menunggu aja hasilnya bagaimana nanti. Yang jelas kalau menurut kesimpulan dari bapak, ketika dia beda jumlah kromosomnya, kemudian ketika dia berbeda jauh taksanya, itu ya mungkin saja dia bisa menghasilkan keturunan, tapi biasanya keturunannya cacat atau infertil, tidak bisa meregenerasi atau tidak bisa menghasilkan keturunannya lagi. Oke, mudah-mudahan eh, pertanyaannya terjawab ya dan puas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.